Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data pribadi sering kali disebut sebagai the new oil di era digital saat ini. Namun apa jadinya jika minyak yang berharga tersebut tumpah dan jatuh ke tangan yang salah? Hari ini saya Maiza Tulisa dengan NIM 2205101042 akan memaparkan sebuah studi kasus yang sempat menggemparkan tanah air dalam lingkup mata kuliah keamanan data, yaitu analisis kebocoran data Dukcapil tahun 2023. Kasus ini bukan sekedar angka di berita, melainkan sebuah peringatan keras mengenai celah keamanan pada infrastruktur data vital penduduk Indonesia yang akan kita bedah dalam presentasi saya hari ini. Memasuki bagian pendahuluan, ada 3 poin utama yang melatar belakangi pembahasan ini. Yang pertama, keamanan data sebagai isu krusial. Di era transformasi digital, data bukan lagi sekedar angka, melainkan aset digital yang sangat berharga. Kegagalan dalam melindunginya bisa berdampak fatal bagi kredibilitas sebuah instansi. Kedua, sifat sensitif data kependudukan. Perlu kita garis bawahi bahwa data Dukcapil berisi informasi NIK, nama lengkap, hingga alamat. Data ini bersifat statis, yang artinya tidak bisa berubah seperti kata sandi. Sehingga, jika bocor, resikonya akan menyertai pemilik data seumur hidup. Yang ketiga, ancaman cyber di Indonesia. Saat ini Indonesia terus menjadi target utama serangan cyber global. Kebocoran data Dukcapil 2023 ini adalah bukti nyata bahwa ancaman tersebut nyata dan membutuhkan solusi keamanan yang lebih dari sekedar proteksi standar. Apa itu Dukcapil? Untuk memahami skala dampaknya, kita perlu mengenal peran vital dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Lembaga ini memegang tanggung jawab penuh dalam mengelola aset data paling krusial, mulai dari NIK, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga seluruh data warga. Mengingat data tersebut merupakan fondasi yang digunakan oleh hampir seluruh rakyat, hampir seluruh layanan publik di Indonesia, seperti perbankan, kesehatan, dan bantuan sosial. Maka celah keamanan sekecil apapun di Dukcapil akan berdampak dominan banget pada ekosistem layanan publik secara nasional. Latar belakang kasus 2023. Mengenai kronologinya, kasus ini mencuat ke publik pada Juli 2023 saat muncul klaim mengejutkan mengenai kebocoran sekitar 337 juta baris data Dukcapil. Informasi sensitif tersebut diklaim dijual bebas di forum hacker, yang tentu saja menimbulkan keresahan besar bagi pemilik data. Kejadian ini pun langsung menjadi pusat perhatian nasional, memicu perdebatan mengenai kedaulatan data serta standar keamanan infrastruktur informasi kritikal yang dimiliki pemerintah kita. Jika kita bedah lebih dalam mengenai apa saja informasi yang tersebar, jenis data tersebut mencakup identitas yang sangat pribadi. Beberapa di antaranya meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, alamat tinggal, hingga tanggal lahir. Seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi di layar, informasi-informasi ini merupakan data identitas dasar yang jika jatuh ke tangan yang salah, beresiko tinggi disalahgunakan untuk tindakan kejahatan digital seperti penipuan dan pemalsuan identitas. Jenis serangan cyber. Kalau kita lihat dari sisi teknis, kejadian ini disebut sebagai data breach atau pelanggaran data.
Sederhananya, data breach adalah sebuah insiden keamanan di mana pihak yang tidak berwenang, seperti hacker atau peretas, berhasil masuk ke dalam sistem dan melihat, menyalin, atau mencuri data sensitif milik kita. Jadi, dalam kasus ini ada akses tidak sah yang berhasil menembus database Dukcapil, yang kemungkinan besar terjadi karena peretas memanfaatkan celah atau keamanan pada sistem keamanannya. Klarifikasi pemerintah. Menanggapi situs tersebut, pihak pemerintah melalui Kemendagri dan Kominfo segera melakukan investigasi mendalam. Hasil sementara dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa pemerintah belum menemukan bukti adanya kebocoran langsung dari sistem aktif milik Dukcapil. Oleh karena itu, hingga saat ini kasus tersebut masih dikategorikan sebagai dugaan, sembari pemerintah terus memperkuat protokol keamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, mengapa hal ini tetap penting dibahas? Meskipun masih berupa dugaan, kasus ini tetap sangat penting untuk kita diskusikan, karena menunjukkan besarnya risiko keamanan data pada skala nasional. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa data Dukcapil adalah aset yang sangat bernilai dan menjadi target utama para hacker. Pada akhirnya, melalui studi kasus, kita bisa belajar bahwa kesadaran dan akan keamanan data perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi pengelola sistem maupun kita sebagai pengguna. Dampak jika data bocor. Meskipun pemerintah menyatakan kasus ini sebagai dugaan, kita tidak boleh mengabaikan urgensinya. Ada beberapa alasan fundamental mengapa diskusi mengenai insiden ini tetap krusial untuk kita bahas dalam konteks keamanan data. Yang pertama, menunjukkan besarnya risiko data nasional. Kejadian ini merupakan cermin bahwa basis data kependudukan kita adalah target utama bagi para hacker atau peretas tingkat global. Ini bukan sekedar isu teknis, melainkan isu kedaulatan digital bangsa. Jika satu titik lemah saja berhasil ditembus, dampaknya bisa menghambat ke seluruh ekosistem layanan publik yang saling terintegrasi. Yang kedua, data Dukcapil sangat bernilai. Kita harus menyadari bahwa data ini adalah high value target. Data kependudukan bersifat permanen. NIK dan nama ibu kandung tidak bisa diubah seperti kita mengubah kata sandi. Inilah yang membuat nilai data tersebut sangat mahal di pasar gelap, karena bisa digunakan berkali-kali untuk berbagai jenis penipuan jangka panjang. Yang keempat, kesadaran keamanan data perlu ditingkatkan. Poin paling penting adalah menjadikan kasus ini sebagai momentum transformasi. Kita memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur cyber kita, mulai dari penerapan enkripsi yang menyeluruh, mulai dari penerapan enkripsi yang lebih kuat, audit keamanan berkala, hingga edukasi kepada masyarakat sebagai pemilik data agar lebih waspada terhadap upaya phishing yang memanfaatkan data-data yang bocor tersebut. Kaitannya dengan UU PDP. Secara hukum, kasus ini sangat erat kaitannya dengan UU Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Berdasarkan regulasi tersebut, data kependudukan secara tegas diklasifikasikan sebagai data pribadi yang harus dilindungi secara spesifik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi data warga negaranya. Dengan adanya landasan hukum ini, instansi pengelola data tidak hanya bertanggung jawab secara teknis,
tapi juga secara hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang mereka kelola dari ancaman pihak keluarga. Upaya pencegahan. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus memperkuat sistem keamanan agar tidak gampang ditembus. Salah satu caranya adalah dengan enkripsi data, yaitu mengubah data menjadi kode rahasia supaya kalaupun dicuri, isinya tidak bisa dibaca oleh peretas atau hacker. Selain itu, perlu ada audit keamanan rutin untuk mengecek apakah ada bagian sistem yang lemah. Dan terakhir, teknologi hebat saja tidak cukup kalau manusianya belum siap. Jadi, kita butuh peningkatan kemampuan orang-orang yang mengelola keamanan cyber agar mereka lebih sigap menghadapi serangan. Cyber Security Awareness. Keamanan data juga bergantung pada kita sendiri sebagai pengguna. Kita harus mulai membiasakan diri untuk tidak membagikan data pribadi secara sembarangan. Misalnya di media sosial, atau formulir yang mencurigakan. Kita juga harus selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan digital, seperti link-link palsu yang meminta data pribadi kita. Jika kita merasa ada sesuatu yang aneh atau menemukan tanda-tanda identitas kita disalahgunakan, jangan ragu untuk segera melaporkan indikasi tersebut kepada pihak berwajib. Dengan saling menjaga, kita bisa meminimalkan risiko dari kebocoran data ini. Semisal dari WA ada yang mengirim link. Link itu masuk ke TikTok, tapi di situ belum tentu itu adalah TikTok. Dilihat dari linknya dulu, nama linknya. Itu kalau semisal itu kayak ada sesuatu yang aneh, berarti itu adalah penipuan. Jadi tidak boleh sembarangan memasukkan email dan password di situ. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, kasus Dukcapil 2023 adalah sebuah dugaan kebocoran data yang sangat besar yang harus kita ambil pelajarannya. Kejadian ini menjadi peringatan penting bagi keamanan data nasional, agar ke depannya sistem pertahanan cyber kita jauh lebih kuat. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahwa perlindungan data adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah sebagai pengelola maupun kita sebagai masyarakat. Referensi. Data-data dalam presentasi saya ini saya ambil dari berbagai sumber berita terpercaya seperti Kompas TV, maksudnya Kompas, BBC, dan baik, di sini saya akan membacakan referensi saya dimulai dari Kompas ID. Saya akan sekilas membacakan beritanya dari judul dan lain-lain. Baik, Mendagri investigasi dugaan kebocoran 330 juta data Dukcapil. Lebih dari 37 juta data yang diduga berasal dari server Ditjen Dukcapil ke Mendagri dijual di forum Retas Bridge Forums pada 14 Juli lalu. Nah, berita ini diupload pada 17 Juli 2023 pada pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Di sini juga ada bukti tweet ya dari Teguh Aprianto. Dugaan kebocoran data kependudukan pada awalnya diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media sosial Twitter Segron pada Minggu 16 Juli 2023 malam. Ia menuliskan cuitan disertai tangkapan layar tentang penjualan data oleh oknum anonim RRR di Bridge Forum
pada 14 Juli. Akun tersebut menjual 337.225.465 data yang disebut berasal dari server Dukcapil, kemendagri.go.id. Teguh Aprianto menyebut data yang dipastikan bocor diantaranya adalah nama, NIK, KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah beserta NIK, nama ibu beserta NIK, dan nomor akta kelahiran. Nah, kita langsung ke referensi berita kedua dari saya. Nah, referensi yang kedua ini dari bbc.com, BBC News Indonesia. Judulnya, ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Pakar cyber, ini peretasan yang paling parah. Berita ini diupload pada tanggal 18 Juli 2023. Pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya menyebut pembobolan 337 juta data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah, karena di dalamnya memuat nama lengkap ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Untuk itu, Kemendagri dan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN didesak melakukan investigasi bersama untuk mencari tahu penyebab kebocoran. Merespons persoalan ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mengatakan sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK terpusat online yang dijadikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Baik, saya akan bacakan referensi saya yang terakhir dari Metro TV. Nah, di sini saya akan langsung membacakan beritanya dengan ringkas aja dari Metro TV. Dimulai dari judulnya, Pengamat, kebocoran 337 juta data Dukcapil cukup memprihatinkan. Nah, berita ini diupload pada tanggal 19 Juli 2023 pada pukul 2:18 pada siang hari. Pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya menyebut kebocoran 337 juta data Dukcapil merupakan yang paling parah terjadi di Indonesia. Sebab data yang diberikan melebihi jumlah penduduk Indonesia. Hal itu pun dinilai cukup memprihatinkan. Semenjak 337 juta data masyarakat Direktorat Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri juga menduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online Hacker Bridge Forums. Data yang bocor berupa nama, NIK kependudukan, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, termasuk nama orang tua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.